Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini marilah sejenak kita menyisihkan waktu kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, agar kita bisa menggali petunjuk-petunjuknya sehingga Al-Quran itu menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Kita masih di dalam surat An-Naba yang pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi dari ayat 6 sampai ayat 16 yang di dalamnya memuat tema tentang alam adalah tanda akan keesaan Allah dan hari kebangkitan. Setelah disebutkan sebelumnya orang-orang kafir yang mengingkari terhadap berita besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling inti di dalam berita besar itu adalah dua hal, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah tentang hari kebangkitan. Dua hal inilah yang sangat diingkari oleh orang-orang kafir itu. Untuk itulah Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan beliau menyebutkan dua rukun iman ini. Ketika beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tentang adab-adab, misalnya Rasulullah SAW menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Inilah dua rukun iman yang sering disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengemukakan bukti-bukti agar dengan bukti-bukti itu mereka mau merenungkan, mau berpikir, sehingga mereka menyadari akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya hari kebangkitan yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengawali dengan bumi. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Allah mengawalinya dengan bumi karena bumi adalah sesuatu yang sangat dekat dengan manusia. Bahkan manusia itu hidup di atasnya, melakukan berbagai aktivitas. Mereka bisa berjalan di sana, bisa duduk, bisa tidur, dan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia di atas bumi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan bumi. Dan Allah menyebutkan dengan kata kami menjadikan. Karena yang menjadi titik tekannya adalah bahwa bumi ini Allah menjadikannya sebagai hamparan. Berbeda dengan kata khalaqna yang berarti menciptakan, yang biasanya berkaitan dengan zat sesuatu ataupun sifat yang melekat pada zat tersebut. Sedangkan ja'alna menjadikan adalah berkaitan dengan sifat-sifatnya yang tidak melekat. Seperti di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwa Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Digunakan kata lam yang berarti negatif, tidak, ya, bukan berarti untuk menetapkan sesuatu yang negatif. Artinya Allah tidak menjadikan bumi sebagai hamparan, justru sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang positif, yaitu Allah menetapkan
bumi sebagai hamparan. Kata negatif ini hanya digunakan untuk menegaskan suatu penegasan atau yang disebut dengan taukid. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari ya, yang berarti kata kerja yang berkaitan dengan waktu yang sedang berlangsung atau akan datang, atau juga bisa bermakna terus menerus. Ini untuk menunjukkan bahwa bumi ini adalah bukti yang bisa dilihat secara langsung, seakan-akan proses itu sedang berlangsung di hadapan manusia sendiri dalam penciptaan bumi ini yang Allah ciptakan sebagai hamparan, walaupun maknanya, walaupun disebutkan secara dengan fi'il mudhari, tapi maknanya adalah fi'il madi, yaitu ja'alna, yang telah lalu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini telah jauh-jauh sebelum manusia itu diciptakan. Tapi manusia bisa melihatnya secara langsung, bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa bumi ini diciptakan sebagai hamparan. Kata mihadan itu adalah bentuk mubalaghah dari kata al-mahdu, yang berarti al-mahdu itu adalah suatu kasur yang sudah tersedia untuk ditempati oleh seorang bayi, di mana bayi itu bisa tidur dengan nyaman, bisa singgah di tempat itu dengan nyaman. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan bentuk mubalaghah yang berarti bahwa sesuatu itu sampai kepada puncak dari satu sifat tertentu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini betul-betul sudah dipersiapkan ya untuk bisa ditinggali oleh manusia dengan nyaman, tanpa ada beban apapun, tanpa ada bahaya. Ya, karena kalau kita mau memperhatikan, mau meneliti ya semua yang ada di bumi ini dan juga unsur-unsur yang ada di dalamnya yang berkaitan dengannya, kita akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan bumi ini agar bisa ditinggali oleh manusia dengan nyaman. Walaupun bentuk bumi ini bulat dan terus berputar, ya, tetapi manusia tidak merasakan hal itu menjadi satu beban baginya, sehingga Allah menjadikannya seperti sebuah hamparan yang bisa ditempati oleh manusia dan melakukan aktivitas apapun di atasnya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti dengan gunung-gunung. Sebelum ke sana, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai bukti keesaan Allah, juga sebagai bukti akan terjadinya hari kebangkitan, di mana ketika orang membayangkan hari kebangkitan itu, yang paling pertama tergambar adalah bumi, di mana dari bumi itulah manusia akan dikeluarkan, akan dibangkitkan kembali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi ini, tentu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk menyusun kembali, membangkitkan kembali manusia yang memang pada asalnya manusia itu diciptakan dari bumi itu, kemudian akan dikembalikan ke dalam bumi, akan dikuburkan di dalam bumi, dan pada saatnya juga Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka dari bumi tersebut. Selanjutnya disebutkan gunung-gunung karena sangat erat kaitannya dengan bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa gunung-gunung ini adalah sebagai pasak, al-auta dan wal jibala autada. Kaitannya adalah ketika disebutkan bumi sebagai hamparan, mungkin orang akan menganggap ketika melihat gunung-gunung yang menonjol di atas permukaan bumi, tentu ini berlawanan dengan makna hamparan.
Atau juga ketika disebutkan bahwa bumi itu bagaikan kasur, menggambarkan suatu rumah, saat itu orang akan sangat tepat ketika diberikan gambaran bahwa gunung-gunung inilah yang menjadi penyangga dari rumah tersebut. Maka inilah yang disebut dengan munasabah, kaitan antara satu ayat dengan yang lainnya yang sangat menakjubkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun ayat-ayat yang menunjukkan kemujizatan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi gunung itu sebagai pasak, yaitu pasak itu adalah suatu kayu yang ditancapkan di dalam tanah untuk menguatkan sebuah tenda, di mana kayu tersebut yang tertancap ke dalam tanah itu lebih panjang daripada apa yang ada di atas permukaannya, dan juga fungsinya untuk menguatkan tenda tersebut agar tidak goyah dan agar tidak tergoyangkan oleh angin atau terkoyakkan oleh angin. Dan ini pun sama seperti itu, fungsi gunung itu adalah untuk menguatkan bumi agar tidak goncang. Dan juga seperti halnya pasak tadi, gunung juga dengan kemudian sekarang dikuatkan dengan penelitian ilmiah bahwa ternyata memang betul yang Allah sebutkan ini, bahwa gunung itu memang apa yang ada di dalam bumi, yang menancap ke dalam bumi itu lebih panjang daripada apa yang muncul di atas permukaan bumi. Dan juga dengan adanya gunung, perputaran bumi itu di ruang angkasa tidak menjadi terlalu cepat, tetapi dia berputar secara stabil dengan adanya gunung tersebut. Berbeda kalau tidak ada gunung, maka perputaran itu akan lebih cepat. Nah, inilah fungsi gunung yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai autada. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti kepada manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian dengan berpasang-pasangan. Kata menciptakan khalaqna berbeda dengan ja'alna yang berhubungan dengan sifat, sedangkan khalaqna berhubungan dengan zat. Bahwa yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di sini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah khalaqna, menciptakan kalian. Di mana Allah menciptakan manusia itu merupakan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah lah yang menciptakan manusia dengan keajaiban yang terdapat di dalam diri manusia sendiri. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengajak juga untuk berpikir terhadap diri manusia sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat. Lalu titik tekan yang kedua adalah Allah menjadikan, kalau dijabarkan sebenarnya ayat ini adalah wa khalaqnakum wa ja'alnakum azwaja, tapi kemudian disingkat. Ya, di sana ada kata ja'alnakum azwaja, kami menjadikan kalian dalam kondisi, dalam sifat berpasang-pasangan. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, di mana manusia yang diciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan itu akan menghasilkan keturunan-keturunan yang membuat kelangsungan hidup manusia yang terus berkesinambungan turun-temurun. Maka di sana juga ada isyarat dari berpasang-pasangan itu. Di sana ada ketentraman, ada saling melengkapi di antara pasangan tersebut, ada keserasian, ada saling tolong menolong, ada timbal balik cinta, kasih sayang, dan juga perhatian.
di dalam makna berpasang-pasangan itu, sehingga ini menjadi satu sistem kehidupan manusia yang sangat indah, yang memberikan kelangsungan bagi hidup mereka. Dan ini menjadi tanda yang kuat juga bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala yang mampu memulai penciptaan manusia dan juga melangsungkan sampai kemudian ketika semua manusia itu mati, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa untuk menciptakannya kembali yang kedua kalinya? Tentu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Ya, seperti halnya Allah mampu untuk mengawali, memulai penciptaan, maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kembali membangkitkan manusia itu setelah kematiannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu keadaan manusia yang sering terjadi dalam kehidupannya setiap hari, yaitu adalah tidur. Di mana tidur adalah suatu sistem yang sangat menakjubkan, yang merupakan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia, juga untuk kehidupan makhluk-makhluk yang lainnya, yang menunjukkan keesaannya. Maka Allah mengatakan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai subatan, sebagai istirahat. Maka Allah di sini menyebutkan kata tidur kalian, yaitu manusia, bukan berarti tidur yang selain manusia itu bukan istirahat. Seluruh makhluknya tidur itu merupakan istirahat bagi mereka, tetapi disandarkan kepada manusia ini adalah agar menjadi perhatian lebih, karena hujah ini ditujukan secara langsung kepada manusia. Dan Allah menyebutkan tidur ini sebagai subatan yang maknanya adalah al-qattu, yang memotong. Maksudnya adalah memotong aktivitas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jasad manusia sehingga terhenti, dan itu ditafsirkan sebagai satu istirahat bagi manusia itu sendiri. Sekaligus juga tidur merupakan satu kondisi yang sangat mirip dengan kematian, di mana setelah kematian itu akan terjadi hari kebangkitan. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang malam, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Ketika disebutkan tidur, tentu akan tergambar bagaimana kondisi tidur tersebut. Maka dijelaskanlah oleh Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah malam, yang menunjukkan waktu yang sangat tepat untuk tidur. Maka Allah menyebutkan, menjadikan malam ini adalah pakaian. Ini sebuah tasbih ataupun perumpamaan bahwa malam diumpamakan sebagai pakaian karena memang memiliki sifat yang sama, yaitu meliputi. Seperti halnya pakaian itu bisa meliputi tubuh manusia, maka malam juga bisa meliputi manusia yang ada di muka bumi ini, juga makhluk-makhluk yang lainnya. Namun di bawah makna sifat meliputi itu ada 3 sifat yang lainnya yang menjadi persamaan antara malam dan pakaian. Yang pertama adalah menutupi. Seperti halnya pakaian, malam itu dengan kegelapannya bisa menutupi yang ada di muka bumi ini, sehingga manusia tidak leluasa untuk melihat, untuk berjalan, untuk melakukan aktivitas, sehingga kondisi tersebut mendorongnya untuk beristirahat pada waktu malam hari. Kemudian yang kedua adalah sifat
memberikan kelembutan sebagaimana halnya pakaian yang sangat ramah di dalam tubuh manusia yang sangat lembut. Begitu juga pakaian bisa memberikan kelembutan kepada manusia sehingga manusia merasakan nyaman untuk melakukan tidur di waktu malam hari. Dan yang ketiga adalah sifat bisa menjaga, seperti halnya pakaian bisa menjaga tubuh manusia dari panasnya matahari, dari dinginnya, dan juga dari kotoran-kotoran dan sebagainya. Begitu juga malam bisa menjaga manusia dari bahaya-bahaya, termasuk juga dari sengatan matahari dan juga dari serangan musuh, karena biasanya musuh itu tidak akan menyerang pada malam hari karena memang gelapnya, tidak terlihatnya, dan juga menjadi kebiasaan ketika orang itu akan melakukan serangan. Ketika tiba di waktu malam, mereka akan menunggu waktu pagi, sehingga ketika ada musuh menyerang itu pada pagi hari, dalam tradisi orang-orang Arab, mereka akan mengatakan ya sobaha, ya sobaha. Artinya musuh menyerang pada waktu pagi. Nah, ini merupakan karunia Allah yang sangat besar dengan memberikan malam sebagai pakaian yang dapat meliputi, yang dapat menutupi, memberikan kelembutan dan juga menjaga manusia. Dan ini tentu merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga untuk menggugurkan kepercayaan orang-orang Majusi yang menganggap bahwa malam atau kegelapan itu adalah Tuhan yang menciptakan keburukan, sedangkan cahaya adalah Tuhan yang menciptakan kebaikan, sehingga mereka memiliki dua Tuhan. Dan di sini Allah menjelaskan justru kegelapan itu tidaklah buruk. Malam yang gelap itu justru ada karunia, ada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Di sana manusia bisa tidur, dan tidur juga merupakan karunia yang sangat besar karena memang dia merupakan pemberian Allah yang tanpa dipilih oleh manusia, ya, mengistirahatkan badannya yang lelah, ya, bahkan saraf-saraf yang intinya yang ada di otaknya bisa beristirahat, sehingga ketika bangun itu dalam kondisi segar kembali, bisa melakukan aktivitas kembali. Bahkan ketika manusia itu melakukan begadang sekalipun, maka setelahnya akan terkalahkan oleh rasa kantuk dan tidur, sehingga itu menjadi satu pengaturan yang sangat menakjubkan untuk kehidupan manusia agar bisa mempertahankan tubuh manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebalikan dari malam itu dan juga kebalikan dari yang sebelumnya, yaitu tidur, dengan satu ayat, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami menjadikan siang adalah untuk mencari penghidupan. Nah, ini merupakan kebalikan dari sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang. Nah, waktu siang ini adalah di sana waktu untuk bangun bagi manusia, yang merupakan kebalikan dari tidur. Dan juga siang tentu merupakan kebalikan dari malam, dimana kalau Allah menjadikan tidur sebagai waktu istirahat, pemotong dari aktivitas, kemudian juga malam sebagai pakaian, maka kebalikannya Allah menjadikan siang ini sebagai waktu untuk mencari penghidupan, yaitu ma'asya. Ma'asya itu adalah sama dengan atau berasal masdar, ya, isim masdar dari kata asya, ya'ishu, yang berarti hidup, sama dengan yahya, yahya, yahya hayatan, ya, dimana siang itu adalah waktu yang secara umumnya, secara golibnya manusia di situ ada kehidupan, karena memang malam itu biasanya untuk tidur, dan tidur itu adalah sama persis dengan kematian.
maka disebutkan siang ini adalah kehidupan, ada kehidupan di sana. Atau bisa juga dimaknai ma'asyan ini adalah yang menunjang dari kehidupan, penunjang dari kehidupan itu sendiri, ya seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Dan juga ma'asyan bisa diartikan sebagai waktu untuk mencari penghidupan, atau juga sebagai sebab bagi manusia untuk bisa melakukan usaha. Karena dengan sistem siang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang sangat menakjubkan, ya, adalah dipersiapkan agar manusia bisa melakukan usaha, ya, mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup mereka, ya, dengan terang benderangnya matahari, sehingga mereka bisa menyaksikan orang-orang, bisa menyaksikan jalan-jalan mereka dengan luasa untuk melakukan usaha. Dan ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga sebagai tanda akan adanya hari kebangkitan, di mana siang ini akan terus berlangsung ketika hari kebangkitan itu, sementara Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan malam sehingga seluruhnya menjadi siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berikutnya tentang langit. Karena ketika disebutkan perguliran malam dan siang, dan dia merupakan tampilan-tampilan yang ditampilkan dari ufuk, ya, sebuah batas pandangan manusia yang disebut langit, maka sangat sesuai setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langit, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa banaina fauqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kalian 7 lapis yang kokoh. Kata banaina artinya membangun. Membangun itu biasanya adalah untuk makna membangun sesuatu yang menonjol di atas permukaan bumi, baik itu membangun rumah, membangun gedung, membangun istana, tenda, dan yang lainnya. Tetapi di sini digunakan untuk langit sebagai isti'arah, sebagai kata pinjaman, ya, bahwa langit itu diserupakan dengan bangunan, ya, karena memang kekokohannya, ketinggiannya, keluasannya, kerapihannya, dan juga keindahannya yang dihiasi dengan planet-planet dan bintang-bintang, ya, bagaikan bangunan. Untuk itulah Allah menyebutkan setelahnya fauqakum, di atas kalian, yang bisa disaksikan oleh manusia ketika mereka melihat ke atas mereka, yang di sana terdapat langit bagaikan bangunan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sab'an shidada, 7 lapis yang kokoh, 7 yang kokoh. Maksudnya adalah langit. Ini adalah menyebutkan sifat tanpa menyebutkan yang disifatinya. Dan ini sudah menjadi biasa di dalam perkataan orang-orang Arab. 7 lapis ini menunjukkan bahwa langit ada 7 lapis dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kokoh, yang bisa disaksikan oleh manusia sendiri, walaupun terlihat tanpa ada tiang, tetapi tidak pernah runtuh, yang menimpa manusia, menimpa makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Tetapi walaupun keadaannya seperti itu, nanti pada hari kiamat, pada hari kebangkitan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan merubah kondisinya yang tadinya kokoh. Langit itu akan menjadi rapuh, ya, dan akan retak, ya, akan muncullah jalan-jalan, ya, sehingga para malaikat turun, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya atau di ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Maka berikutnya, ketika kita melihat langit, maka kita akan melihat satu ciptaan yang besar, yaitu matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang matahari, wa ja'alna siraja wa haja, dan kami menjadikan pelita yang
terang benderang. Sirojan itu adalah satu pelita yang apinya menyala dari sebersit kain yang dinyalakan oleh minyak, dan dia akan menyala selama minyaknya masih ada. Itulah yang disebut dengan siroj. Dan di sini matahari diserupakan dengan sirojan, dengan pelita. Karena memang matahari itu adalah merupakan api yang terdapat di sana, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sifat wahaja yang berarti terang benderang. Terang benderang itu adalah dengan cahaya yang sangat terang dan juga diiringi dengan panasnya api yang berkobar-kobar. Dan ini sangat cocok sekali menggambarkan keadaan atau sifat dari matahari itu sendiri. Dan ini menjadi isyarat juga akan terjadinya hari kebangkitan, hari kiamat, di mana pada saat nanti matahari yang berkobar-kobar itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dihilangkan cahayanya. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masih di alam uluwi, alam yang atas. Ya, kalau sebelumnya dijelaskan tentang bumi, gunung, manusia, kemudian tidur, malam, siang yang merupakan yang ada di alam supli, alam bawah. Lalu kemudian Allah menjelaskan bukti-bukti yang ada di alam uluwi, alam atas, yaitu langit, matahari. Dan setelahnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu peristiwa yang terlihat di alam uluwi tetapi erat kaitannya dengan alam supli, yang erat kaitannya dengan bumi, bahkan dengan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, yaitu kelangsungan hidup mereka, yaitu peristiwa hujan. Mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja, dan kami telah menurunkan dari al-mu'sirat air yang sangat deras, tercurah dengan kuat. Di mana peristiwa hujan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang diberikan kepada manusia, di mana dengan hujan itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan akan menghidupkan bumi menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itulah yang menjadi sumber bagi kehidupan manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, khususnya hewan. Kata al-mu'sirat itu adalah jamak dari kata al-mu'sirah yang merupakan isim fa'il dari kata asyara yang asalnya asyara ya'siru. Lalu ditambahkan kata huruf hamzah di awalnya, yang huruf hamzah itu bermakna sebagai hainunah, artinya telah dekat waktunya, atau juga tahayyu yang berarti telah siap. Arti kata asyara ya'siru sendiri adalah memeras. Jadi kalau dikatakan al-mu'sirah ataupun awan-awan itu disebut al-mu'sirat, artinya adalah awan-awan yang mengandung air hujan yang sudah tiba waktunya dan telah siap untuk memancarkan air tersebut. Makanya sangat tepat ketika Allah menyebutkan kami menurunkan dari al-mu'sirat air, karena memang sudah tiba waktunya untuk mencurahkan air hujan itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sifat sajajan, man sajaja, air yang sajaja. Sajaja itu adalah bentuk mubalaghah, ya, sesuatu yang sampai kepada puncak dari sifat tertentu, yaitu dalam hal ini saja yasiju artinya memancar dengan kuat, artinya sangat memancar dengan kuat air ini. Ini bisa kita renungkan ketika hujan turun, bagaimana air hujan itu memancar dengan kuat, ya, dari atas langit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan curahan kuat juga menunjukkan bahwa betapa kuatnya curahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ayat lainnya atau dalam hadis, ya, dijelaskan bahwa hujan itu merupakan rahmat bagi manusia yang memberikan banyak kebaikan
kenikmatan bagi manusia itu sendiri. Ya, dimana setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsi hujan itu sendiri, yaitu linukhrija bihi, untuk kami mengeluarkan dengan air itu ya habban, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang dimakan bijinya, wa nabatan, dan juga tumbuh-tumbuhan yang dimakan secara langsung ya tanpa memakan bijinya, baik itu untuk manusia seperti buah-buahan ataupun untuk hewan-hewan ya, seperti rerumputan, sehingga ini menjadi sumber kehidupan bagi mereka, yang menunjukkan betapa pentingnya air hujan itu sendiri. Bahkan selain Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dalam bentuk makanan, ya juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan wajannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Di sana ada kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan pemandangan yang indah dan juga kesejukan. Ya, dimana dengan gambaran kebun-kebun, maksudnya adalah pohon-pohon yang sangat banyak di dalam kebun itu yang rindang. Ya, di sana terdapat pemandangan yang indah, di sana terdapat kesejukan, bahkan air-air yang mengalir di bawahnya, di celah-celahnya. Ini sangat disukai oleh manusia, di mana manusia itu sangat menyukai taman-taman yang indah seperti itu. Apalagi bagi orang-orang yang hidup di padang pasir, ya tentu mereka sangat mengharapkan kondisi seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga itu sebagai jannah. Ya, di mana di sana terdapat taman-taman, kebun-kebun yang indah yang sangat menyenangkan ya, bagi hati manusia. Tetapi kemudian juga selain ini menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kerububiyahannya, juga sebagai isyarat yang sangat kuat, sebagai tanda yang sangat kuat akan terjadinya hari kebangkitan, di mana Allah Subhanahu wa taala sering dalam ayat-ayat Quran, juga Rasulullah dalam hadisnya yang menjelaskan bahwa proses hujan ini adalah sama dengan proses hari kebangkitan. Bahkan di sini Allah menyebutkan dengan kata linukhrija, mengeluarkan, bukan dengan linunbita, menumbuhkan. Agar langsung tergambar dalam pikiran kita, tertuju kepada hari kebangkitan, di mana Allah mengeluarkan manusia itu dari bumi. Di mana pada saat hari kebangkitan itu Allah menurunkan air hujan. Dengan air hujan itu kemudian manusia tumbuh ya dari kuburan mereka, bagaikan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Saat itu diciptakan kembali manusia, dimulai dari satu tulang yang tidak pernah hancur. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang disebut dengan azbud janab, yaitu tulang ekor. Dari situlah kemudian dibentuk kembali tubuh manusia menjadi sempurna seperti sedia kala. Dan ini kejadian ya, proses hari kebangkitan itu bisa kita renungkan ketika kita melihat proses terjadinya hujan lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, karena seperti itulah bagaimana nanti hari kebangkitan itu terjadi. Maka dengan hujah-hujah yang ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dari awal dengan menyebutkan bumi sampai kemudian puncaknya dengan bukti air hujan dan juga tumbuh-tumbuhan, yang menjadi bukti-bukti yang kuat agar siapapun manusia yang mau merenungkannya, mereka akan sampai kepada kesadaran ya tentang kebenaran, keesaan Allah, dan juga hari kebangkitan dan hari kiamat itu akan benar-benar terjadi tanpa bisa terbantahkan lagi. Nah, para sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa kita renungkan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.